Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku kembali akan membahas tes wawasan kebangsaan materi TWK Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempersiapkan diri teman-teman menghadapi tes CPNS dan P3K. Jangan berhenti untuk belajar dan tetap semangat. Oke teman-teman, langsung aja kita ke soal dan pembahasannya. Oke. Soal yang pertama, komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satunya diwujudkan dengan kuatnya aturan terhadap keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terlebih dahulu harus melalui referendum sebagaimana tercantum dalam TAP MPR nomor 4 /MPR /1983, B TAP MPR RI nomor 12 /MPR /1998, C TAP MPR RI nomor 10 /MPR /1998, D TAP MPR RI nomor 11 /MPR /1998, atau E TAP MPR RI nomor 12 /MPR /1998. TAP MPR tentang referendum yaitu TAP MPR nomor 4 /MPR /1983. Jadi jawabannya adalah A. TAP. Lanjut soal berikutnya, bentuk negara yang disepakati pada sidang BPUPKI kedua adalah A. RIS, B. Republik, C. Persemakmuran, D. Monarki, atau E. Kesatuan. Sidang BPUPKI 2 menyepakati bahwa bentuk negara adalah republik. Jadi bentuk negara yang disepakati pada sidang BPUPKI kedua adalah B. Republik. Pada sidang BPUPKI kedua yang masuk dalam wilayah Indonesia adalah A. Bekas Hindia Belanda, B. Jawa, Sumatera, dan Madura, C. Jawa, Sumatera, dan Bali, D. Bekas Hindia Belanda ditambah Papua dan Timor Portugis, atau E. Jawa dan Bali. Wilayah NKRI yang ditetapkan pada sidang BPUPKI 2 meliputi bekas Hindia Belanda ditambah Papua dan Timor Portugis. Jadi jawabannya adalah D. Bekas Hindia Belanda ditambah Papua dan Timor Portugis. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut salah satu orang yang termasuk 6 orang perwakilan golongan terpenting dalam masyarakat sebagai anggota PPKI tambahan, kecuali A. Ki Hajar Dewantara, B. Mr. Kasman Singa Demeja, C. Sayuti Melik, D. Mr. Iwakusuma Sumantri, atau E. Insinyur Soekarno. Yang bukan termasuk dari 6 orang perwakilan golongan terpenting dalam masyarakat yaitu Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya adalah E. Beralih ke soal berikutnya. Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya pada tanggal A. 21 Mei 1998, B. 22 Mei 1998, C. 14 Mei 1998, D. 21 Mei 1997, atau E. 21 Mei 1999. Kegagalan menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan aspirasi rakyat membuat Presiden Soeharto dikecam oleh rakyat dan menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya pada tanggal A. 21 Mei 1998. Soal berikutnya, berikut tuntutan reformasi kecuali A. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, B. Penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), C. Mewujudkan kebebasan pers, D. Mewujudkan kehidupan demokrasi, atau E. Turunnya Soeharto. Turunnya Soeharto bukan merupakan tuntutan reformasi pada masa B.J. Habibie. Jadi jawabannya adalah E.
Soal berikutnya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali dilakukan pada A. Sidang Umum MPR tahun 1999, B. Sidang Umum MPR tahun 2000, C. Sidang Umum MPR tahun 2001, D. Sidang Umum MPR tahun 2002, atau E. Sidang Umum MPR tahun 2000. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilaksanakan pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali dilakukan pada A. Sidang Umum MPR tahun 1999. Terhitung sejak tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami titik-titik amandemen A3, B4, C5, D6, atau E7. Dalam sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terhitung sudah 4 kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen atau perubahan, tetapi bukan dalam pengertian pergantian. Setelah 4 kali diamandemen, sebanyak 25 butir tidak diubah, sedangkan 46 butir diubah atau ditambah dengan ketentuan lainnya. Secara keseluruhan saat ini berjumlah 199 butir ketentuan dan 174 ketentuan baru. Jadi terhitung sejak tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya, yang tidak boleh diamandemen adalah A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Penjelasan, D. Penutup, atau E. Pasal-pasal. Sudah kita ketahui ya teman-teman, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diamandemen karena di dalamnya tercantum pernyataan kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai Pancasila serta falsafah hidup bangsa. Sudah pasti ya teman-teman, yang tidak boleh diamandemen adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang terakhir, jabatan presiden setelah masa reformasi adalah titik-titik tahun A2, B3, C4, D5, atau E6 tahun. Jabatan presiden ditetapkan selama 5 tahun dan hanya berlaku 2 kali periode berturut-turut yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jabatan presiden setelah masa reformasi adalah D, 5 tahun. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Jangan berhenti untuk belajar, tetap semangat dalam menghadapi tes CPNS dan tes P3K yang akan dilaksanakan. Oke teman-teman, sampai bertemu, bye.